Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini kita pembahasan lagi di pembangunan kos-kosan eksklusif. Jadi bangunan ini luasnya kurang lebih 340 meter persegi, berdiri di atas tanah seluas 258. Lalu di bangunan ini terdapat 14 kamar kos yang nanti kita akan lihat jenis-jenis kamar kosnya. Jadi dia cuma satu jenis. 14 kamar tersebut sama semua. Bagaimana lebih detailnya? Cekidot. Pertama kita masuk di area depan. Jadi di area depan ini ada pintu akses orang, di mana untuk anak kos sendiri dia bisa tanpa membuka area garasi, dia bisa masuk melalui pintu akses ini. Kemudian untuk sisi sampingnya ini area garasi. Ini nanti ada kanopinya. Area garasi ini dapat menampung 4 mobil. 4 mobil dan kurang lebih sekitar 15 motor. Motornya nanti di sini. Ini motor semua. Gitu. Jadi nanti ini area pintu masuk. Jadi ada pintu di sini. Ada sekat roster. Jadi kalau kita masuk, langsung ada 2 selasar. Selasar 1 dan selasar yang kedua. Untuk bawah gudang sendiri kita manfaatkan sebagai untuk bawah tangga sendiri kita manfaatkan sebagai gudang. Kemudian untuk kamar ukurannya kurang lebih 6 meter kali 3. Jadi kamar ini ukurannya kurang lebih 6 meter kali 3. Jadi ada 14 kamar, semuanya sama ukurannya. Ini kamarnya. Jadi kamar ketika kita masuk, di sebelah sisi kanan atau kirinya langsung ada meja dapur, dan nanti di sini untuk sini area dapur. Lalu sisi kiri nanti langsung ada kamar mandi. Gitu. Nah, masuk ke dalam. Sisi dalam kamar ini dipotong area dapur dengan area kamar mandi. Masih ada sekitar 4 meter kali 3. Jadi ini serasa seperti studio apartemen, jadi kurang lebih seperti apartemen studio. Hanya kalau apartemen studio itu kan rata-rata 21 meter sampai 26 meter persegi. Kalau ini hanya 19 meter persegi sampai 20 meter persegi. Gitu. Jadi semi-semi apartemen lah. Kita masuk area selasar dan menuju lantai 2. Jadi ini semua kamar-kamar. Kamar mandinya. Ini tangga menuju lantai 2. Kalau kita lihat, lantai 2 ini terdiri dari 8 kamar, sementara lantai 1-nya terdiri dari 6 kamar. Bagaimana detailnya? Jadi ukurannya sama, jenis kamarnya juga sama. Ketika masuk kita langsung berhadapan dengan dapur. Sisi sebaliknya kita berhadapan dengan kamar mandi, di mana kamar mandinya ini terbagi menjadi area basah dan area kering. Lalu ketika kita masuk lagi, ada sekitar 4 kali 3 meter untuk kamarnya sendiri. Nanti di sini ada lemari, di sini backdrop,
backdrop hiasan. Di sini nanti ada headboardnya tempat tidur. Kemudian di samping sini nanti ada kulkas, meja belajar, dan TV. Jadi settingnya sudah seperti hotel atau apartemen ya. Gitu. Jadi mengapa dibikin kamar kosnya sedemikian lengkap dan sedemikian luas? Karena harapannya pemilik berniat menjual bulanannya agak lebih mahal karena fasilitasnya lebih lengkap. Gitu. Jadi dengan punya dapur sendiri, dapur masing-masing di setiap kamar, dengan kamar mandi yang cukup besar, kamar yang cukup besar, harapannya bisa memiliki nilai jual per bulan yang cukup tinggi. Lalu ini area yang bisa dimanfaatkan sebagai cuci jemur. Jadi kayak cuci baju, jemur baju di sini. Ini yang kalau di fasad tadi kita lihat sebagai mainan roster. Jadi memang sengaja kita bikin roster semua supaya sirkulasi udaranya sehat. Karena nanti di setiap kamar ini ada outdoor AC, biar nggak panas nantinya koridor ini. Semua pakai sirkulasi roster. Kemudian kalau teman-teman lihat, ini kanopinya kita pakai yang solar flat. Nanti rangkai ini semua ditutup oleh solar flat transparan, warnanya bening, dengan harapan sinar cahaya matahari itu di siang hari optimal masuk ke koridor bangunan ini. Ini kita ada di lantai 2, jadi tujuannya supaya pemilik bangunan tidak terlalu mahal membayar listrik ya, karena listriknya kan nanti listrik pasum itu ditanggung oleh pemilik kosan gitu. Jadi memang dipikirkan supaya efisien kelistrikan dan lain-lainnya dibuat sehemat mungkin. Bagaimana teman-teman kalau di kota kalian kos-kosan dengan ukuran kamar 6x3 dengan fasilitas dapur dalamnya, kamar mandi dalam, serta area kamar yang cukup luas ini, kalau di kota kalian berapa harga sewa per bulannya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Sekian ulasan dari proyek kita kali ini, pembangunan kos-kosan eksklusif 2 lantai dengan konsep industrial. Walaupun kamarnya hanya 14 unit, tapi estimasi kita per kamar nilai jualnya bisa mencapai 2,5 juta. Itu artinya per bulan pemilik bisa mendapatkan pendapatan pasif income kurang lebih 34-35 juta. Lalu pasti pertanyaan teman-teman, berapa nilai investasi yang dikeluarkan untuk membangun kos-kosan ini? Jadi tanah itu kurang lebih sekitar 1 miliaran dengan luasan 158 meter persegi. 258 meter persegi. Jadi per meternya kurang lebih 3,9 juta sampai 4 juta. Lalu berapa nilai investasi bangunan yang dikeluarkan oleh pemilik? Kurang lebih menghabiskan biaya sekitar 1,8 miliar beserta isinya. Jadi dengan budget 1,8 miliar dan tanah sekitar 1,1 miliar, di total hampir 2,9 miliar. 2,9 miliar itu dapat menghasilkan passive income estimasinya sekitar 34-35 juta per bulan. Apakah worth it? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Sekian dulu konten kita kali ini. Nanti ketika jadi kita akan bahas lagi, kita akan ulas lagi. Support terus konten JAP dan nantikan karya-karya JAP lainnya. Terima kasih.